Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Aziza. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Dan ini kompetensi dasarnya ya. Tujuan pembelajaran. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Begitu pikir Edo. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Coba kamu amati kedua hewan ini. Ada kelinci dan siput. Nah, lihat baik-baik ya kedua hewan ini. Mari kita bersama-sama bandingkan karakteristik kelinci dengan karakteristik siput. Kelinci memiliki karakteristik sebagai berikut ya anak-anak. Yang pertama ada vertebrata, yaitu kelinci memiliki tulang belakang. Yang kedua yaitu kelinci dengan berkembang biak dengan cara beranak. Yang ketiga yaitu dia bergerak dengan melompat. Yang keempat, kelinci dipenuhi dengan bulu halus. Dan yang kelima yaitu gerakannya sangat lincah. Berikut karakteristik siput ya anak-anak. Yang pertama dia ada avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang kedua yaitu dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Yang ketiga yaitu dia bergerak dengan cara merayap. Yang keempat yaitu dia dilindungi oleh cangkangnya ya. Dan yang kelima gerakannya sangat lambat. Nah, jadi kalian sekarang bisa tahu ya karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Kelinci termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput merupakan hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan avertebrata, susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindung oleh rangka. Contohnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi, dan lain-lain. Nah, amatilah gambar berikut ya anak-anak. Lihat, ini adalah kerangka dari siput. Perhatikan tanda panah berikut ya anak-anak. Ini adalah organ gerak dari siput. Yang pertama, ada kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya untuk kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, ini contoh lainnya. Nama hewannya ada belalang, cacing, dan ubur-ubur. Nah, belalang, nama organ geraknya yaitu ada kaki depan dan kaki belakang. Sedangkan cacing ada otot di bawah kulit. Nah, selanjutnya ada ubur-ubur nih, nama organ geraknya yaitu tentakel. Fungsi dari belalang adalah kaki depan untuk mencengkeram dan kaki belakang untuk melompat. Dan selanjutnya fungsi dari organ gerak cacing adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya ubur-ubur untuk bergerak dan sebagai alat pelindung. Berikut adalah contoh hewan-hewan yang termasuk hewan avertebrata. Anak, berikut ini ada sebuah wacana. Kalian silahkan baca dengan seksama. Wacana ini berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan. Bahkan karena geraknya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang dipenuhi oleh lendir. Nah, di sini kita dapat menemukan ide pokok dari paragraf pertama, yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Selanjutnya, ada wacana
Dari paragraf 2, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, ide pokok dari paragraf 2 yaitu siput memiliki kelebihan dan keistimewaan ya. Berikut paragraf ketiganya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya sebagian yang kecil serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, ide pokok paragraf 3 yaitu siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Selanjutnya, kita ada di paragraf keempat, yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Nah, ide pokok paragraf 4 yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Selanjutnya ada paragraf 5 yaitu siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan jalan kasar ataupun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindung oleh cangkang yang keras. Nah, ide pokok dari paragraf 5 yaitu siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Pada paragraf ke-6, jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki banyak kekurangan. Anak-anak, ide pokok dari paragraf 6 yaitu siput bukan hewan yang lemah. Nah, itulah tadi wacana yang berjudul siput bukanlah hewan yang lemah. Jadi, kalian sudah tahu ide pokok dari tiap-tiap paragraf ya. Anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar ragam cerita atau ilustrasi. Ragam cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Berikut ini adalah corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua ada karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran.
Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh bintang atau manusia. Nah, yang keempat yaitu ada dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, anak-anak itulah corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, ini tugas untuk di rumah ya. Yang pertama ada jelaskan perbedaan karakteristik kelinci dan siput. Yang kedua, buatlah kalimat pertanyaan dan jawaban dari bacaan yang berjudul "Siput bukanlah hewan yang lemah". Nah, yang ketiga yaitu jelaskan macam-macam corak gambar cerita. Selamat mengerjakan. Ditulis yang rapih ya.